warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, dosen mata kuliah bahasa Indonesia yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, saya Wulandria Dewi, yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang masalah stres dalam lingkungan baik anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. A. Pengertian stres. Stres merupakan pengalaman subjektif yang dapat dievaluasi secara objektif menurut Darwin 2000. Menurut Sarah Vino dalam Smith 1994, stres adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh transaksi antara individu dengan lingkungan yang menciptakan persepsi jarak antara tuntutan yang berasal dari situasi dan sumber daya sistem biologis, psikologis, dan sosial seseorang. Lebih lanjut, menurut Hawari 1997, mendefinisikan stres sebagai tanggapan atau reaksi tubuh terhadap berbagai tuntutan atau bahan yang tidak spesifik. Stres juga dapat merupakan faktor pencetus timbulnya suatu gangguan atau penyakit. Oke, gejala-gejala stres. Yang pertama, gejala biologis. Gejala biologis merupakan bagian dari respon yang mempengaruhi gangguan psikologis pada organ-organ tertentu. Pada organ-organ tertentu, salah satu faktor yang mempengaruhi biologis adalah adanya faktor genetik. Faktor genetik penyakit sebelumnya pada berbagai sistem tubuh, sistem saraf otonom, sistem kekebalan tubuh lainnya. Yang kedua, gejala kognitif dan perilaku. Gejala kognitif dan perilaku seperti adanya ancaman fisik, pikiran negatif tentang fisik dan pengalaman hidup yang membuat seseorang cemas akan masa depan dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jika hal ini terjadi, perubahan juga terjadi pada perilaku individu seperti marah, kecewa, dan menyesal menurut Haja 1997. Gejala kognitif seperti sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, pelupa, pikiran kacau, daya ingat menurun, murung, cemas, kacau, daya ingat menurun, melamun berlebihan, kehilangan rasa humor yang sehat, produktivitas atau prestasi kerja menurun dalam bekerja banyak melakukan kesalahan. Faktor-faktor yang menyebabkan stres. Yang pertama, faktor dari individu. 1. Perilaku individu yang memprediksi stresor sehingga berpengaruh terhadap lamanya waktu mengatasi stresor dan tingkat keberlanjutan mengatasi stresor dan tingkat toleransi prestasi yang diambil. 2. Sumber daya pribadi berupa optimalisasi potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, religius, adversity yang mempengaruhi efikasi diri atau keyakinan akan kemampuan seseorang dalam mengendalikan situasi yang penuh tekanan dan keputusan dan putus asa serta karakter pribadi yang tangguh. B. Faktor-faktor dari luar individu. 1. Peristiwa kehidupan. Peristiwa stres yang berupa stres mikro yaitu peristiwa stres yang dialami individu sehari-hari. Yang kedua, dukungan sosial. Dukungan sosial adalah dukungan yang berasal dari kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan sosial, berupa eksistensi dan emosi. Yang ketiga, hubungan sosial. Proses hubungan sosial dan hubungan kesehatan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, proses yang melibatkan perubahan sumber daya emosional, informasi, atau instrumental sebagai proses terhadap bantuan yang disarankan yang diberikan oleh orang lain. Yang kedua, proses yang berfokus pada meningkat manfaat bagi individu dari suatu atau lebih kelompok sosial yang berbeda. 4. Keluarga. Keberadaan keluarga sebagai dukungan yang sangat nyata dan suportif, namun di samping itu, setiap orang keluarga memiliki perilaku, kebutuhan, dan kepribadian yang berbeda.
Selain itu, setiap anggota keluarga memiliki perilaku kebutuhan dan kepribadian yang berbeda, tidak cara yang berbeda tersebut menimbulkan stres pada beberapa individu. 5. Pekerjaan. Pekerjaan akan memengaruhi terjadinya stres secara fisik, yaitu stres kerja. Masalah pekerjaan merupakan sumber stres kedua setelah pernikahan, seperti terlalu banyak pekerjaan, PHK, mutasi, dan lain sebagainya. Yang keenam, budaya. Budaya mempengaruhi bentuk dan respon stres dan distres yang dialami individu. Individu dengan budaya yang berbeda dapat merespon stres dengan cara yang berbeda meskipun stresor yang dialami sama menurut tahun 2011. Individu yang berbeda budaya dapat merespon stres dengan cara yang berbeda meskipun stresor yang dialami sama menurut Herman dalam Datus Salama dan Fitri 2012. Perilaku stres yang dialami dalam lingkungan belajar. 1. Ekspektasi tinggi terhadap prestasi akademik. Mahasiswa seringkali khawatir dengan masa depan mereka. Tentunya mereka juga paham bahwa hasil akademik sangat berdampak pada masa depan mereka. Mahasiswa sarjana juga tentunya ingin mendapat gelar akademik pertama. Besar harapan bagi mereka hasil akademik yang sangat baik. Yang kedua, beban akademik yang tinggi. Beban akademik mahasiswa sarjana cukup besar karena perlu mengambil sekitar 20 SKS per semester jika ingin lulus tepat waktu. Selain itu, mahasiswa mampu mengerjakan tugas kelompok, proyek kelompok, dan ujian mata kuliah. Akibatnya mahasiswa kadang mengalami banyak tugas dalam waktu singkat dan bersamaan. 3. Kurangnya kualitas jaringan persahabatan. Menjalin persahabatan yang baik di dunia kampus atau perkuliahan tentunya tidak membantu kita beradaptasi dengan dunia kampus baik secara lingkungan maupun secara akademik. Namun jaringan pertemanan juga dapat memicu stres akademik misalnya karena berpisah dengan teman lama dan kesulitan menyesuaikan diri dengan teman baru. Cara berpikir yang hipotesis. 1. Kerangka berpikir. Teori utama yang digunakan untuk stres adalah dari Sarafino yang mengatakan bahwa stres adalah suatu kondisi disebabkan oleh transaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi dengan sumber-sumber daya sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang menurut Smith 1990. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan stres pada ibu rumah tangga yang bekerja dengan ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang tidak berkenan atau salah kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.